Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apriyani Ulisana Nabu dengan NPM 33230044. Saya dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi PISA dan TIMSS. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Menurut saya, PISA atau Program for International Student Assessment adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap 3 tahun oleh para murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak di seluruh dunia untuk menempuh tes dalam mata pelajaran utama seperti membaca, matematika, dan sains. Sedangkan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan setiap 4 tahun oleh para murid-murid berusia 10 dan 14 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak di seluruh dunia untuk menempuh tes dalam mata pelajaran utama seperti matematika dan sains. Soal nomor 2 yaitu bagaimana prosedur atau mekanisme dari PISA dan TIMSS. Yang pertama, prosedur PISA. Prosedur PISA yang pertama yaitu PISA dilakukan setiap 3 tahun oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Yang berikut, negara-negara peserta dipilih secara acak untuk mewakili berbagai wilayah geografis dan tingkat ekonomi. Yang ketiga, siswa berusia 15 tahun yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes PISA. Yang keempat, tes PISA meliputi 3 domain, yaitu membaca, matematika, dan sains. Yang berikut, tes dilakukan secara serentak di seluruh negara peserta dan diawasi oleh setiap pengawas. Yang berikut, selain tes, siswa mengisi kuesioner tentang latar belakang mereka, pengalaman belajar, dan fakta-fakta lain yang mempengaruhi pendidikan mereka. Yang terakhir, hasil tes dan kuesioner digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks global dan membandingkan prestasi dengan negara lain. Yang berikut prosedur dari TIMSS. Yang pertama, TIMSS dilakukan setiap 4 tahun oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Yang kedua, negara-negara peserta dipilih secara acak untuk mencakup berbagai negara dan wilayah geografis. Yang ketiga, TIMSS melibatkan siswa yang berusia 10 dan 14 tahun dari negara-negara peserta. Yang berikut, tes TIMSS meliputi 2 domain mata pelajaran utama yaitu matematika dan sains. Yang terakhir, tes dilakukan secara serentak di seluruh negara dengan pengawasan ketat. Soal nomor 3 yaitu bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir, gambarkan dalam bentuk grafik dan penjelasannya. Yang pertama yaitu grafik dari PISA, di mana dari grafik itu hasil dari PISA-nya yaitu yang pertama, pada tes PISA tahun 2001, Indonesia mendapatkan skor rata-rata yang rendah di semua domain, yaitu membaca, matematika, dan sains. Yang kedua, sejak itu hasil PISA Indonesia menunjukkan peningkatan yang lambat, namun stabil di semua domain, meskipun masih di bawah rata-rata. Yang ketiga, pada tes PISA tahun 2018, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam setiap skor matematika dan sains, sementara skor membaca tetap stabil. Yang keempat, meskipun ada peningkatan, Indonesia masih berada di bawah rata-rata dan berada di posisi yang relatif rendah dalam peringkat internasional. Yang berikut grafik dari TIMSS. Dari grafik di atas dapat kita lihat hasil TIMSS-nya yaitu yang pertama, pada tes TIMSS tahun 1999 dan 2003, Indonesia mendapatkan skor rata-rata yang rendah di bidang matematika dan sains untuk siswa kelas 4 dan kelas 8. Yang kedua, sejak itu hasil TIMSS Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan di bidang matematika dan sains, terutama pada siswa kelas 8. Yang ketiga, pada tes TIMSS tahun 2019, Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan dalam skor matematika dan sains untuk kedua tingkatan kelas. Yang terakhir, meskipun ada peningkatan, Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional dan memiliki tantangan dalam meningkatkan prestasi siswa dalam matematika dan sains. Nomor 4, bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lain di dunia? Perbandingan dari hasil PISA. Yang pertama, Indonesia secara konsisten mendapatkan skor rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dalam tes PISA. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, Estonia, Korea Selatan, dan Finlandia biasanya mendapatkan skor yang lebih tinggi dan berada di peringkat teratas dalam tes PISA.
Meskipun demikian, terdapat perbaikan skor PISA di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan literasi siswa. Yang berikut perbandingan hasil TIMSS. Indonesia juga memiliki skor rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata internasional dalam tes TIMSS. Negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan biasanya mendapatkan skor yang lebih tinggi dan berada di peringkat teratas dalam tes TIMSS. Meskipun Indonesia masih memiliki tantangan dalam mencapai prestasi yang setara dengan negara-negara tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan dalam skor TIMSS Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Nah, dari hasil perbandingan di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan mendominasi peringkat tertinggi dalam kedua tes tersebut. Maka itu penting bagi Indonesia untuk melihat keberhasilan negara-negara tersebut dan mengadopsi strategi yang efektif dalam pendidikan untuk meningkatkan prestasi siswa. Nomor 5, menurut Anda mengapa hasil PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan nomor 4? Menurut saya, hasil PISA dan TIMSS di Indonesia itu masih memiliki prestasi yang rendah dari negara-negara lain. Nah, prestasi yang rendah itu karena terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor kualitas pendidikan, faktor investasi pendidikan, faktor sosial dan ekonomi, dan faktor kurikulum dan pengajaran. Untuk meningkatkan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan 4 faktor yang mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS. Selain itu juga penting untuk melakukan pemantauan dan penilaian yang terus-menerus untuk melacak kemajuan dalam upaya meningkatkan prestasi akademik siswa. Sekian penjelasan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi PISA dan TIMSS. Sekian dan terima kasih.